Poin pertama bahwa kalau terjadi mazi ini keluar, orang yang mengalaminya hanya sekedar wudhu, tak wajib mandi. Jadi tak mesti mandi. Kalau memang junub, baik melakukan sendiri dengan pasangan, sengaja atau tidak dipaksa misalnya, itu mandi wajib. Tapi kalau madhi ini keluar, wadi itu keluar, termasuk urin juga, itu cukup wudhu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tahun baru 1446 Hijriah kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis Bulughul Maram, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang isinya adalah hadis-hadis yang menjadi dalil hukum bagi ulama mazhab Syafi'i terkait amaliyah yang disimpulkan oleh fikih mazhab Syafi'i. Sehingga kajian kita ini kajian sunnah, kajian hadis. Bukan mengklaim sunnah, tapi memang sunnah. Memang kajian hadis Nabi. Memang hadis Nabi yang kita baca, yang kita analisa dan kita ambil ilmu dari hadis Nabi. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita patut untuk mendapat keistimewaan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di pekan yang lalu kita membahas hadis tentang perempuan mengalami istihadah. Laki-laki mengalami besar, kencing yang tak berhenti. Bahwa mereka tidak berhenti solat ketika kondisi itu. Tetap solat, tetap menjalankan yang menjadi amaliyah diperintahkan syariat. Dan cara taharahnya, kalau solat, setelah masuk waktu solat, orang-orang yang istihadah, laki-laki yang beser, yang kencing tak berhenti, mereka membersihkan bekas darah, bekas air kencing yang lengket di badan atau pakaian. Setelah itu mereka tutup, apakah dengan pembalut atau penutup yang lain sehingga menghalangi darah dan air kencing menetes. Kemudian mereka berwudu, dan setelah berwudu langsung sholat. Jika keluar darah atau keluar kencing itu tak membatalkan, dan mereka tidak status orang bernajis. Sebab ini tidak akan berhenti. Dia netes terus. Maka mereka ibadah dalam kondisi darurat. Malam ini kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang bertanya kepada Rasulullah melalui utusan. Masih tentang mirip dengan masalah istihadah kemarin. Sehingga kita akan membaca hadis di saya nomor 71. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala kuntu rajulan madza'an فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء أخرجه السبعة واللفظ للبخاري. Sayyidina Ali bin Abi Thalib cerita, saya seorang yang sering keluar madhi. Nanti kita jelaskan. Lalu saya bingung bagaimana status taharah saya. Sehingga saya suruh Miqdad untuk bertanya kepada Nabi tentang
cara saya ibadah. Apa kata Nabi? Kalau kondisi yang engkau lalui itu, maka engkau cukup berwudu, tak mesti mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh para imam dari redaksi Imam Bukhari, Imam Muslim dan imam yang lain. Redaksinya menggunakan redaksi Imam Bukhari. Kenapa Imam Ali tak bertanya langsung pada Rasul? Di sebagian hadis dijelaskan wa kuntu astahyi an as'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi fa amartu al-miqdad ibn al-aswad fasa'alah faqal yaghsilu zakarahu wa yatawadda wa 'inda al-bukhari tawadda waghsil zakarak. Di dalam hadis yang lain disebutkan kenapa Sayyidina Ali enggak langsung bertanya kepada Rasul. Kata Sayyidina Ali cerita, saya malu, segan untuk bertanya kepada Nabi karena posisi anak Nabi yang merupakan istri beliau. Nabi itu mertua saya. Segan saya bicara dengan mertua. Segan hal-hal tertentu bicara dengan mertua. Ini adalah satu hal yang lumrah terjadi. Di kita juga begitu. Artinya di kita ada orang-orang yang kita kalau bicara itu segan bicara. Itu biasa saja. Bukan berarti karena dia tak boleh bicara atau ada aturan khusus, bukan. Tapi itu sudah bawaan tabiat. Segan kita bicara dengan mertua sendiri, sifatnya apalagi vulgar. Itu segan. Begitu juga murid bicara depan guru, itu segan biasa. Pelatih dengan anggota yang dilatihnya, lalu anggota yang dilatih memperagakan yang dilatih depan gurunya juga segan. Itu sudah lumrah. Dah bawaan tabiat manusia. Lalu ketika ditanya tentang masalah yang sama, Rasul menjawab, yaghsil dzakarahu wa yatawadda. Kalau terjadi madhi yang terus keluar, cukup cuci kemaluan, kemudian berwudu, salat. Dan sebagai redaksi, berwudulah dan cuci kemaluanmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab, madzaan itu adalah orang yang sering mengalami keluar madhi. Madhi ini adalah cairan yang keluar karena dorongan syahwat. Tapi tidak terasa nikmat seperti, mohon maaf, ketika terjadi sperma keluar. Maka ini tidak terasa lezat, kemudian tidak terasa, bahkan kita tidak tahu keluarnya. Jadi tidak terasa nikmat. Itu bedanya dengan mani. Yang kedua, tidak terasa keluarnya. Tiba-tiba sudah, mohon maaf, sudah basah saja celana dalam. Atau terasa sudah lengket-lengket saja. Nah, ini dorongan syahwat biasanya. Boleh jadi karena melihat, karena memikirkan sesuatu, karena melakukan sesuatu yang menstimulan syahwat. Maka hal ini biasa dialami. Laki-laki bisa mengalami, perempuan bisa mengalami berdasarkan hadis dan penjelasan para ulama hadis. Nah, Sayyidina Ali sering mengalami keluar ini. Tiba-tiba kok basah aja, tiba-tiba kok lengket-lengket aja. Ada lagi kotoran yang benda cair yang keluar yang lain itu namanya wadi. Wadi ini adalah orang efek kecapean. Dan ini keluarnya kayak dia lengket atau putih-putih. Sehingga setelah buang air di ujungnya itu keluar. Beda dengan madhi. Madhi ini enggak tahu kita. Kalau wadi ini kelihatan. Di ujungnya itu putih, kadang lengket-lengket, itu wadi. Nah, sudah itu baru sperma.
mani. Ini dah lazim, kemudian baru baul, baru kencing biasa. Ini umumnya yang keluar dari kemaluan depan kita. Madhi, wadi, mani, baul. Baul ini air seni, urin biasa. Ini tak ada masalah. Ini lumrah. Kalau wadi, orang yang efek kecapean biasanya. Kalau mani memang rangsangan syahwat yang memang disengaja. Maka Sayyidina Ali mengalami kondisi ini. Sering keluar, kok basah saja. Lalu bingung. Sama dengan mungkin Bapak Ibu, ada anak-anak muda yang mengadu, saya kok basah terus. Mau wuduk, tengok celana dalam kok basah. Saya enggak terasa keluar. Nah, kondisi ini tanya kepada Rasul. Lalu karena Sayyidina Ali ini menantu Rasul, beliau segan bertanya, diutus sahabat Miqdad bin Aswad. Dan sebagian lain dikatakan bahwa yang disuruh Sayyidina Ali itu sahabat Ammar bin Yasir. Jadi ada riwayat Miqdad yang disuruh, sebagai riwayat adalah Ammar bin Yasir. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita pahami dari hadis ini? Fihil wudu. Poin pertama bahwa kalau terjadi mazi ini keluar, orang yang mengalaminya hanya sekedar wudu, tak wajib mandi. Jadi tak mesti mandi. Kalau memang junub, baik melakukan sendiri dengan pasangan, sengaja atau tidak dipaksa misalnya, itu mandi wajib. Tapi kalau madhi ini keluar, wadi itu keluar, termasuk urin juga, itu cukup wudu saja. Dan dia zat yang keluar itu najis. Sehingga kalau kena pakaian, kalau kena badan, mesti dibersihkan. Itu saja. Tidak mesti mandi wajib, tapi mesti wudu. Yang kedua, dia mesti dibersihkan. Jadi orang mengalami itu satu, hanya sekedar wudu saja. Yang kedua, madhi dan yang lain selain mani adalah statusnya najis. Kalau najis, maka bersihkan badan dan pakaian yang terkena najis. Dua itu poin dari hadis ini. Bahwa madhi tidak mewajibkan mandi, tapi sekedar wudu. Yang kedua, madhi, wadi, baul, selain sperma, itu hukumnya najis. Sehingga kalau ada pakaian kena, kalau ada badan kena, mesti dibersihkan. Setelah dibersihkan, dibawa sholat lagi, boleh. Yang penting dibersihkan. Itu poin yang bisa kita ambil dari hadis ini. Baik, kalau ada pertanyaan silakan.